Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia, ucap Nelson Mandela. Kata-kata di atas mungkin terasa seperti dongeng atau bualan belaka. Namun jika kita berkaca pada negeri maju, mereka memiliki kualitas kesamaan, yaitu kualitas pendidikan yang terintegrasi. Lalu, bagaimana dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia dan yang ada di Kuningan? Mari kita bahas. Pemirsa, dunia pendidikan kembali dihebohkan dengan adanya ratusan tidak bisa siswa membaca sekolah tulis menengah dan pertama. menuai ragam respon dari Ratusan masyarakat. siswa sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Buleleng, Bali tidak bisa baca tulis. Kurikulum sekarang itu kurikulum merdeka dengan pembelajaran tuntas. Baca lu, gue nggak bisa baca, gue kan bego. Tahukah kalian bahwa rata-rata penduduk Kuningan hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat SMP saja? Tentunya ada banyak indikator yang dapat mencerminkan keadaan pendidikan di suatu daerah. Namun, kali ini kita hanya akan membahas 3 indikator, yaitu rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, dan angka partisipasi murni. RLS dapat diartikan sebagai rata-rata lamanya penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Kuningan mengenyam pendidikan. Dalam 5 tahun terakhir, RLS di Kabupaten Kuningan menunjukkan tren yang positif. Namun, RLS di Kabupaten Kuningan sebesar 7,88 pada tahun 2022. Masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Jawa Barat, bahkan nasional. Artinya, rata-rata penduduk Kabupaten Kuningan menempuh pendidikan selama 7-8 tahun saja atau hanya sampai bangku sekolah menengah pertama, SMP. Hal itu menunjukkan masih jauhnya Kabupaten Kuningan dalam mencapai target wajib 12 tahun belajar. Angka partisipasi murni atau APM adalah indikator yang menunjukkan jumlah anak usia sekolah yang bersekolah tepat di jenjang yang sesuai dengan usianya. APM dianggap lebih akurat dibandingkan indikator sebelumnya karena menggambarkan kesesuaian usia dan jenjang pendidikan. Di Kabupaten Kuningan, pada tahun 2022, APM menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan, yang artinya semakin tinggi jenjangnya, semakin sedikit anak-anak yang bersekolah tepat waktu. Berdasarkan keseluruhan indikator, RLS, APK, dan APM, dapat disimpulkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Kuningan hanya menempuh pendidikan hingga kelas 1 SMP. Penyebab utamanya adalah rendahnya kesadaran dan pentingnya pendidikan, tekanan ekonomi yang mendorong anak-anak untuk bekerja dan membantu orang tua, serta terbatasnya akses pendidikan. Banyak pula yang memilih menikah muda, yang berdampak pada kesehatan dan meningkatkan angka pernikahan dini. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Analisis pendidikan di Kuningan, Jawa Barat bukan hanya soal rendahnya capaian akademik. Ini juga tentang keterbatasan akses, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, dan sistem yang belum sepenuhnya selaras dengan kondisi masyarakat setempat. Ini sinyal kuat bahwa sistem pendidikan belum mampu menjangkau dan mempertahankan peserta didik hingga ke jenjang lebih tinggi. Solusi instan bukan jawabannya. Meniru sistem negara maju juga tidak selalu relevan. Yang kita butuhkan adalah solusi yang membumi dan terarah. Langkah awalnya, memahami posisi dan level pendidikan kita saat ini. Salah satu rujukan penting datang dari penelitian McKinsey. Penelitian ini menganalisis 20 negara yang berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dalam waktu singkat. Hasilnya, negara-negara tersebut menyusun metode pendidikan berdasarkan level kondisi masing-masing. 5 level itu adalah poor, fair, good, great, dan excellent. Penilaian ini bukan soal segelintir siswa jenius atau medali olimpiade, tapi soal kondisi umum pendidikan di suatu wilayah, yang dinilai dari kemampuan dasar siswa secara keseluruhan, kompetensi guru, indikator sistemik lainnya. Negara yang berhasil bukan hanya tahu posisinya, tapi juga menerapkan metode yang sesuai dengan level tersebut. Contoh, negara di level 1 ingin menuju ke level 2 memerlukan pendekatan yang sangat berbeda dari negara yang naik dari level 3 ke level 4. Bagaimana dengan Kuningan, Jawa Barat? Berdasarkan berbagai data literasi dan capaian pendidikan, Kuningan masih berada di level 1 atau bisa dikategorikan poor. Artinya, sistem pendidikan belum mampu mengikuti model negara maju di level 4 atau 5. Jadi, apa yang harus dilakukan? Bangun fondasi dasar terlebih dahulu. Prioritas utamanya adalah membaca dengan pemahaman,
menulis secara runtut dan fungsional, serta berhitung dasar. Tanpa keterampilan ini, siswa akan tertinggal, bahkan bisa putus sekolah. Untuk naik dari level 1 ke level 2, ada dua hal yang mendesak. Pertama, kualitas guru. Guru-guru perlu latihan yang fokus pada penguasaan dan pengajaran kemampuan dasar, dan harus inklusif, efektif. Yang kedua, kurikulum kontekstual. Tidak sekedar meniru kurikulum nasional atau internasional, tapi disesuaikan dengan kehidupan anak-anak di Kuningan. Misalnya, mengaitkan materi dengan kegiatan pertanian, pasar tradisional, atau budaya lokal. Tujuannya tetap sama, membangun kemampuan literasi dan numerasi yang kokoh dengan cara relevan dan membumi. Kalau bukan kita yang peduli dengan pendidikan di daerah kita sendiri, siapa lagi? Kondisi di Kuningan yang masih tertinggal bahkan untuk disesali, tapi untuk jadi pemicu perubahan. Kami percaya, sekecil apapun langkah kita membagikan informasi, ikut komunitas belajar, bahkan hanya sekedar mendengarkan dan peduli, itu sudah berarti. Dan disinilah peran kampus, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan, menjadi sangat penting. Kami mengajak seluruh sivitas akademika, alumni, dan mahasiswa untuk terlibat aktif, mengajar, mengedukasi, dan menginspirasi masyarakat. Kita semua bisa ambil peran sesuai kapasitas masing-masing. Mari kita bangun Kuningan mulai dari kesadaran bahwa pendidikan bukan tugas dari satu pihak, tapi tanggung jawab bersama. Bersama FKIP, bersama masyarakat, mari kita bawa pendidikan Kuningan naik level, dari level 1, ke 2, dan terus lebih baik.